Kalian udah capek belum ngehujat aku? Kalau aku sih belum capek dihujat kalian, karena aku sayang kalian dan aku yakin secepatnya kalian akan sadar juga kalau kalian juga cinta sama aku. Hai guys, jadi udah lama ya aku nggak ketemu kalian. Terima kasih lah hujat aku terus supaya aku duitnya tetap banyak dan aku bisa nanti ganti pala sama pala ranking. Ngeng. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali, aduh anjing. Jatuh. Dan di video gue kali ini gak bangsat nih gara-gara bahasan begini jadi nggak fokus aja. Dan di video gue kali ini gue mau ngomongin beberapa hal tentang perkara masuk TV-an yang kayaknya bakal ngebuka mata lo tentang beberapa hal. Jadi sebelumnya gini, gue kan lagi sekarang ini lagi nyari info nih tentang perkara channel horor yang kemarin ngajak pocong joget itu. Karena itu buat gue pribadi lucu banget, gue nggak tahu kenapa gitu. Apakah gue punya fetish ngeliatin pocong joget atau gimana, gue nggak tahu, tapi itu lucu gitu. Tiba-tiba ada yang ngirimin postingan tentang mbak-mbak Wadau ini yang sebangga itu ketika dirinya diundang buat jadi tamu di salah satu acara TV gitu. Gue sebenarnya tahu gitu, gue tahu kalau dia udah sempet masuk TV dan gue pikir ya udah gitu, kayak ini tuh kayak hari-hari lainnya di Indonesia aja gitu, dimana ada orang-orang yang emang pada dasarnya sirkuit kepalanya tuh konslet gara-gara makanan pokoknya tuh micin, dimana mereka masuk TV dengan tolak ukur sensasi bukan prestasi gitu ya. Ya gue pikir ya udahlah gitu, kalau dia nggak ngomong macem-macem ya bodo amat gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada geledek, nggak ada ata, dia ngomong begini di videonya. Guys, si Cadel makin terkenal masuk TV guys. Si Cadel berkat hujatan netizen. Makasih netizen atas hujatannya. Kalau kalian di mana? Masih di rumah ya? Aku udah di TV. Guys, si Cadel makin terkenal. Gue tahu kalau itu sebenarnya cuma buat pancingan aja gitu, supaya orang-orang di sosial media tuh pada komen lagi di akun TikTok dia tuh, supaya namanya naik lagi. Gue tahu gitu. Pokoknya intinya dia ngomong kayak gitu biar orang-orang marah-marah lagi, buat ngebikin traffic dia naik lagi. Ya nantinya traffic itu ya bakal ditukar duit sama dia gitu, dengan endorse atau apapun yang ada di kepalanya itu. Tapi waktu gue ngelihat video ini ya, yang awalnya gue ngelihat dia cuma buat ketawa-ketawaan doang, tiba-tiba jadi kesel beneran lu anjing. Tiba-tiba entah kenapa ada emosi yang tersulut di kepala gitu, terus ngeliat dia kayak anjing bahasa tuh. Gue nggak tahu sih di acara TV itu dia sadar atau enggak tentang ini gitu. Tapi waktu gue ngelihat acaranya, kelihatan loh kalau dia itu diundang di sana tuh bukan karena dianya gitu, tapi karena sensasi yang sekarang lagi dia punya. Lu kalau ngelihat ini ya, lu kalau ngelihat tayangannya, lu bakal berasa kalau dia itu sebenarnya datang ke situ buat diketawain, bukan buat diajak ngobrol gitu. Gue bisa aja salah. Ini cuma pemikiran gue aja. Tapi di sini tuh gue ngelihatnya kayak orang ini udah pede banget nih. Dia masuk TV, merasa jadi artis papan atas, dimana dia nantinya bakal ngebanggain masuk TV-nya dia itu selamanya gitu. Dia bakal bilang ke orang-orang kayak, "Woi, gue masuk TV gitu," terus sampai meninggal. Padahal di sisi lain TV tuh nganggap dia cuma kayak orang goblok lainnya gitu, yang katakanlah viral buat nyari rating gitu. Jadi tuh TV tuh nggak pengen ngundang dia as a person gitu, tapi as goblok lah, intinya goblok anjing. Kesel banget gue. Tahu gak, gue tuh lagi ngebayangin sih. Gue lagi ngebayangin gitu, apa yang orang-orang TV-nya tuh pikirin waktu ngelihat dia, waktu pertama kali ngelihat video dia di sosial media gitu, yang mewah itu. Gue yakin di antara orang-orang TV-nya tuh pasti ada yang punya pikiran kayak, anjing dia orang goblok banget gitu, terus muntah gitu. Tapi kayak di sisi lain, wah saking gobloknya dia bisa jadi rating nih gitu. Yang ada di pikiran gue begitu, gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Tapi sebelumnya gini, emang gue sempat ngomongin dia di KDS BBS kan, dan ya udah kelihatan goblok gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, biar gue kenalin lu dulu sama orang ini gitu, karena
Gue tahu ini rada nggak penting, tapi lebih baik kita cari informasinya dulu kan kalau mau komentar gitu, atau katakanlah lebih jauh mau ngata-ngatain gitu. Dia si artis papan atas paling cakep, paling kaya, paling hebat di dunia ini pertama kali terkenal lewat aplikasi kesayangan bunda-bunda sekalian, TikTok. Terkenalnya juga bukan karena hal-hal yang baik gitu. Kalau lu lihat video-videonya, yang sebenarnya gue saranin jangan, lu bakal lebih banyak nemuin dia teriak-teriak ya, kayak orang yang lagi butuh diruqyah sambil mamerin apapun yang bisa dia pamerin gitu. Jadi kayak ya kerjanya cuma marah-marah, flexing, ngatain orang-orang yang ngehujat gitu-gitu aja terus sudah sampai ubun-ubunnya lepas ntar gitu. Mau pamer lagi nih, lagi siapin bunga buat sultan. Ini mah gak mahal kok, cuma 3 juta doang. Nih yang ini cuma 2 juta doang. Ini bunga khusus buat sultan doang nih. Lu lihat ini enggak sih? Lu lihat ekspresi bapaknya waktu ngacungin jempol gak sih? Mukanya tuh kayak ya ampun, maksa banget bapak. Sultan katanya bunganya 3 juta, 2 juta Sultan. Sultan mah enggak beli bunga anjing, beli kebon. Buat nanem pala lu di situ biar gede, numbuh lu. Guys, mau pamer tuh. Ya isinya dia flexing pamer gitu. Woi, sia-sia mau pamer. Lu orang bisa gak sih mau apa lu? Mundur lu mas, mundur. Gue jelasin biar paham. Hidup lu ya. Lu aja kagak paham sama hidup lu. Kagak ada yang paham sama hidup lu kalau lu kagak paham sama diri lu sendiri. Angkut bunga 10 juta. Itu juga bunga-bunga buat customer lu anjing, bukan lu yang beli. Jadi gak usah sosok gaya dah. Kenapa ya? Pertanyaannya gini, dia kan jualan nih. Maksudnya dia jualan bunga gitu. Dan bunga-bunga itu untuk dia jual gitu. Ya emang duitnya buat dia, tapi yang kaya harusnya bukan lu dong, harusnya yang beli bunga lu gitu. Kenapa lah jadi lu yang sosokan kelihatan kaya anjing, aneh banget. Masker khusus Sultan telah tiba. Masker khusus sultannya udah tiba, say. Maskernya itu khusus sultan, guys. Gue mau pamer nih bunga 8 juta. Bunga sultan ini. Dia yang dihujat waktu itu gara-gara pamer. Tiba-tiba mood gue jelek anjing. Bangsat. Ini orang bisa anjing lah. Sekarang gini aja deh. Dalam 3 hari, lu orang harus ngaku kalau lu orang ngefans sama gua. Makanya lu orang hujat-hujat gue. Gua kasih 3 hari, lu orang harus ngaku kalau lu orang ngefans sama gua. Ngaku lo. 3 hari ya. Kalau nggak lihat aja lu gua bakal ngapain. Dalam waktu 3 hari lo inget. Dalam waktu 3 hari lu harus ngaku kalau lu fansnya dia, kalau enggak dia bakal salto-salto di tempat sampah. Dilalerin. Hai guys, selamat malam. Mau kasih tau Gue tahu kemarin gue udah bilanginnya, tapi ini gue masih kesel banget bro. aja, mau pamer kali ya, pamer malam enak kali ya. Alasan kenapa banyak yang endorse aku. Kemarin kan mereka nanya, soalnya nonton gua satu Indonesia guys. Penduduk Indonesia 268 juta, yang nonton gua udah mau 240 juta. Mau apa lu sirik kan? Hai guys. Aduh, gak ada yang sirik kok sama kebegoan lu tuh, gak ada yang sirik. Maksudnya kalau lu mau bego ya bego sendirian aja gitu. 268 juta adalah penduduk Indonesia. Ini kalau dia mungkin dia akan nonton video ini, gua nggak tahu juga, tapi mungkin kita harus ngasih tahu ke dia supaya dia nggak congkak dan besar kepala dan kelakuannya jadi kayak berak. Kita harus kasih tahu ke dia kalau video views maksudnya tuh bukan berapa orang nih. Jadi kayak lu lihat YouTube nih, mana YouTube ya? YouTube-nya dia deh yang kagak penting gini, anjing. Ini kan ada views nih 330.000 ditonton, 30.000 kali ditonton. Sama halnya seperti TikTok, ini 239 juta kali ditonton dalam kisaran waktu 28 hari. Jadi itu tuh berapa kali ditonton. Dan orang-orang yang nontonin ini, mereka nontonin elu karena elu goblok. Kebanyakan ngebikin konten-konten goblok.
isinya marah-marah. Ya gue juga sih marah-marah, tapi kan ini di level yang berbeda gitu. Jadi kayak ini apa nih? Udah ada yang pernah dihujat cadel pagi, siang, subuh, malam nggak? Rasanya banget. Udah ada yang pernah Kok pada berisik? Kenapa sih? Nggak pernah tidur di hotel ya? Ini dia, nih gue kasih tutorial tidur di hotel. Pertama-tama naik ke ranjang, habis itu masuk dalam selimut, habis itu tinggal dimakai selimutan terus merem. Terus udah gitu kalau udah pagi tinggal melek bangun. Terus bangun terus senyum karena badannya nggak sakit-sakit. Kenapa ya badan orang sakit-sakit ya tidur di kasur di rumah ya? Kalau hotel Anjing, badan gue sakit banget, gue tidur di lantai. Komennya: 1 masuk dalam kain, 2 naik keranda, 3 merem selamanya, 4 bangun-bangun jumpa neraka, Mbak. Guys, aku trending nomor 4 di YouTube. Pantesan aja acara TV manggilnya aku bukan kamu. Yeay. Guys, Hah? Trending? Hah? Dia masuk trending nomor 3 dong. Dislike-nya 77.000, bos. Oh enggak, kita salah lihat. Ini tuh sebenarnya likes, cuman emang kebalik aja. Jadi kayak ini sebenarnya aku trending nomor 4 di YouTube. Pantesan aja acara TV manggilnya aku bukan kamu. dia tuh waktu sekolah punya temen gak sih? Jadi guys, buat yang pengen tahu aku tuh orangnya gimana sebenarnya, baik atau enggak, galak atau enggak, bisa lihat di channel YouTube aku ya, ditonton. Di situ kan kelihatan dari cara ngomong aku, apakah aku baik, apakah aku lucu, apakah aku galak, apakah aku sombong. Masa sih aku sombong? Ditonton ya. Jadi Anjing, sumpah lu tiap kali gue denger dia ngomong merinding pala gue, leher gue. Anjing, gue baru menemukan kekuatan semacam ini sih. Dulu waktu Lucinta Luna kayak gini, dia nggak ngebikin gue merinding sampai kesini gitu. Kayak aura negatifnya tuh bahkan tercemar kemana-mana. Oh, dia udah bikin IG baru apa gimana sih? Apa IG-nya balik lagi? Oh oke, IG-nya balik lagi. Sebelumnya itu IG-nya dia kan di-delete kan, gara-gara banyak yang report. Ya jadi silahkan di-report kembali wahai kawan-kawan sekalian. kalau mau bisnis atau segala macam hubungi akun yang ini. Makasih. Hai netizen, happy weekend. Udah makan siang belum? Jangan lupa makan ya, terus olahraga. Kalian udah capek belum ngehujat aku? Kalau aku sih belum capek dihujat kalian, karena aku sayang kalian dan aku yakin secepatnya kalian akan sadar juga kalau kalian juga cinta sama aku. Hai guys, jadi udah lama ya aku nggak ketemu kalian. Terima kasih lah hujat aku terus supaya aku duitnya tetap banyak dan aku bisa nanti ganti pala sama pala ranking. Ngeng. Ya ini mah sama aja hujatan juga. Kirain mah di Twitter bakal banyak yang muji-muji. Ternyata si Cadel dihujatnya sampai di Twitter guys. Ya udah mulai besok aku main Twitter ya, si Cadel. Goblok. Ya, goblok. Hai guys, dia kan baru bikin Twitter kan, baru banget bikin Twitter, terus nge-tweet gitu, mau ngecek apakah orang-orang di Twitter pada ngehujat dia atau enggak gitu. Terus tiba-tiba dia bikin video lagi, wah ternyata di Twitter pada ngehujat gua ya. Ya udah gua besok main Twitter. Jadi kan intinya dia seneng main Twitter buat dihujat. Senang untuk dimaki-maki sama orang. Apakah itu fetish pribadi mereka? Dia kita tidak tahu. Tapi kayaknya dia tuh kalau nggak dihina sama orang, kalau nggak dihujat sama orang, dia bakal sakau. Dia bakal hujat aku gitu. Ada bapaknya lagi lewat diselengkat. Pak, hujat gua apa? Pak! Gitu kayak. Netizen, selamat malam. Netizen yang aku sayang. Aku beneran nih mau minta tips dan trik supaya disayang sama kalian. Gimana caranya? Diem manteng. Caranya agar disayang sama netizen adalah dengan diem. Jadi batu dikutuk.
Guys, aku baru selesai perawatan buat sultannya. Tadi apa? Guys, mau pamer. Dia tuh tahu definisi sultan nggak sih? Maksudnya sultan tuh di Lanpros tau sultan, gue tahu gitu kayak. Apa-apa dibilang sultan. Tai dah. Sultan itu kagak ada yang cuma 10 juta, 15 juta, kagak ada sultan itu. Ya, kalau pengen perawatan, tempatnya dibeli sama dia. Sama lu-elunya dibeli gitu. Ya. Aduh, capek banget gue. Daripada lu perawatan buat benerin muka, mending benerin jidat lu. Dalamnya tuh kegerus tau gak? Otak lu kegerus kebanyakan. Anjing belum ketemu bang. Tapi di TikTok tuh orang-orangnya maksudnya kalau komen tuh ya nggak jahat. Maksudnya jahatnya tuh jahat yang satir, yang sarkas gitu loh. Dia sengaja bikin Twitter, di Twitter abis lu. Buat Idi. orang, lu kira lu siapa ya? Post foto gue sama bunga gue. Lu bukan artis, say. Nggak usah ikut-ikutan ngepost foto gue. Jaga tuh mulut, minggir lo. Widih, Aukarin digituin bos. Sungkem. Sungkem saya mah. Aukarin dibilang artis. Aukarin kemarin juga kayaknya reply kalau dia ngaku ya dia bukan artis gitu. Tapi emang lu artis? Lu kan cuma orang yang rela dihujat biar terkenal. Padahal terkenalnya Sumpah karena kesel banget. Baru karena aja gue kegoblokan ngomong dunia. bye-bye. Baru aja gue mau PDKT sama lu orang. Tapi sekarang gue mau tidur. Ada netizen kirimin gue foto stiker kayak gini. Kalau mau pakai edit muka gue nggak apa-apa, tapi pilih yang bagusan dikit apa ya? Maksud lu apa sih? Oh my god, ya Allah. Paling udah sabar kan. Selamat lagi Sentosa. Kalau mau bikin stiker gua pakai foto yang bagusan dikit bisa nggak? Pakai foto dia yang melayang ini, yang ini nih. Ini ada nih fotonya dia nih. Bikin pakai stiker yang itu tuh. Ikan hiu makan permen. Gue cadel, men. Waduh. Enggak. Gue skip. Yang itu gue skip. Hai guys, selamat siang. Gue mau pamer. Bunga pesanan sultan udah jadi. Yang ini 3,5 JT. Lucu gak kambing? Bisa dipeluk, bisa dicium. Muah. Lucu banget kayak aku. Wih anjing, ini kasihan nih. Ini siapa nih yang beli boneka ini nih? Siapa? Itu. Woi, siapapun yang beli bunga-bungaan ini, tolong pas nyampe disiram desinfektan, disemprot make cairan kimia apapun. Ntar lu itu anjing terkontaminasi sama jidatnya dia yang gak nyampe. Awas, sama-sama jatuh cinta kan sama aku kan? Ngaku. Morning. Digedipin. Wah. Kotor. Ya Allah, saya merasa kotor. Susah sesak napas gua. Ya gitulah. Gini dia. Gini kita balik. Enggak, gua matiin ini kamera gua. Jadi intinya, aduh gua tahan napas dulu. Dia intinya adalah contoh lain dari orang-orang yang dasarnya emang nyari-nyari masalah aja gitu. Intinya ngelakuin apapun supaya dihujat sama orang-orang cuma buat fame yang nggak seberapa itu. Kita udah ngelihat banyak lah contoh lainnya di luar sana gitu. Capek pasti kalau kita sebutin satu persatu. Tapi ya pattern mereka tuh sama gitu, template-nya sama. Nyari-nyari masalah, terus traffic mulai dateng. Nanti kalau dirasa trafficnya udah cukup, ya tinggal pasang harga buat endorse gitu. Tapi kalau masih kurang ya cari masalah lagi gitu sampai masuk TV. Sebelum akhirnya ya dia bakal dilupain sama orang dan ya gitu. Kalau mau dikenal lagi harus ngulangin pattern yang sama terus-terusan sampai dia capek sendiri. Baru kemudian dia bener-bener hilang dengan kelihatan rendah, dengan keadaan dilihat rendah sama orang-orang selama ya kurang lebih 5-10 tahun sebelum akhirnya orang-orang lupa dan ya udah dia hilang gitu aja kayak ditelan bumi, men. Jadi ya sederhananya, kalau mereka mau tetap dapat duit, orang-orang kayak gini tuh mesti ngelakuin itu lagi gitu.
muter di lingkaran setan terus-terusan untuk ada ya nyembah traffic, nyembah analitik, nyembah view segala macem. Karena ya kalau mereka geraknya nggak cepet, orang-orang kayak gini tuh bakal hilang gitu aja. Itu kan alasan kenapa Lutfi Anjay Berak tiba-tiba bikin lagu lagi itu kan. Karena ya duit dia tuh makin nipis gitu. Dia butuh traffic, butuh duit, butuh buat makan. Bahkan anjing, lu kalau dengerin semua lagunya, openingnya tuh 150 juta orang. Buat 150 juta orang yang berak, nggak jelas banget Bambang. Nih gue masih kesel tiap kali dia ngomong kayak gitu loh. Kayak bro, dia tuh udah sekolah sampai sarjana gitu, tapi ngebaca informasi sesederhana itu aja tuh nggak bisa. Masa kita minta diajarin? Capek. Gini. Kalau kita mau balik lagi ke perkara Mbak ini, gue tuh sampai sekarang belum paham gitu, masih belum paham tentang kesenangan apa yang sebenarnya dia dapetin dari jadi musuh netizen gitu. Iya, gue tahu duit yang mereka dapat, duit yang orang-orang kayak gini dapetin tuh menggiurkan gitu. Tapi buat apa punya duit kalau stres? Coba ya lu bayangin gitu, lu bangun tidur di apartemen mewah Jakarta yang harga semalamnya aja tuh sampai cukup buat ngebeli motor Beat selusin. HP lu iPhone 12 Pro Max XS, SX, XXX ya gitulah. Tapi waktu lu buka komen YouTube, komen video TikTok lu, waktu lu nanya kayak cantikan aku apa bunganya, tiba-tiba ada yang jawab cantikan tembok. Emang enak kayak gitu? Hah? Bro, tembok itu kadang kagak rata. Bangsat. Cuma at the end of the day, ya itu hidup dia sih gitu. Maksudnya terserah dia juga sebenarnya mau jadi kayak apa gitu. Mau apa ngeklaim dirinya sebagai malaikat tapi kelakuan dajjal juga ya suka-suka dia gitu. Cuma FYI aja nih bro, for your information, selama dia masih nyari duit dengan cara jadi muka tembok kayak gitu, yang urat malunya putus, yang mamerin duit ngegas padahal banyak bukti-bukti cerita seliweran di Twitter kalau pelayanan toko bunganya itu jelek banget, dia bakal begitu terus gitu. Selama dia masih nyari duit dengan cara kayak gitu, dia bakal begitu terus. Dan lu bakal sering ngelihat dia di timeline di mana-mana gitu. Kalau misalkan orang-orang ya tetap ngikutin dia, kelakuannya gitu-gitu terus gitu, ngerendahin orang-orang yang ekonominya kurang lah, terus pamer-pamer barang-barang mahal. Kemudian waktu ada orang nge-hate dia bakal ngebikin video TikTok berpart-part sampai jempolnya putus kebanyakan ngepost. Dia bakal ngelakuin itu terus, men. Nyebut dirinya malaikat padahal omongan sama kelakuan kayak dajjal tuh bikin orang kayak pengen gitu loh, kayak itu gimana sih ya Allah? Apa-apa dipamerin sambil ngerendahin orang lain. Kayak orang apa ya? Gue tuh ngeliatnya selama ini dia tuh kayak orang kaya baru gitu, yang jatuhnya tuh norak, alay, kampungan. Dikira dia bisa ngebeli kelas kali, kagak. Mau lu punya duit sebanyak apa juga, kalau kelakuan lu begitu ya kelas lu bakal segitu-gitu aja gitu. Bahkan orang bisa ngelihat lu lebih rendah dari itu. Gue tuh di sini coba bikin misu-misu doang gitu seperti nama channelnya. Jadi ya sekarang terserah lu pada gitu, terserah lu yang nonton. Gue ya awalnya tuh kan bener-bener ngelihat dia cuma buat ketawa-ketawaan aja gitu, cuma buat ngeliatin tingkah lakunya yang makin kesini makin wadaw. Tapi gue jadi kesel beneran, men, gara-gara congornya. Aduh, kan jatuh kan. Kayaknya emang bener ya, orang-orang kayak gini tuh kalau diikutin terus bakal makin seneng dan merasa dirinya tuh dewa gitu. Dia tuh udah nggak peduli, men, mau di-hate kayak apa juga dia udah nggak peduli, karena ya udah urat malunya tuh udah putus. Dia ngerasa kalau hujatan itu pujian, kan goblok, tolol. Awalnya gue sempat mikir gitu, buat apa ya gue ngebikin video tentang dia terus nanti akhirnya ngasih panggung ke orang-orang kayak dia. Baru kemudian gue sadar, ya toh panggungnya udah dia bakar pakai kelakuannya sendiri. Jadi ya mau gimana juga, mau ngasih panggung lagi juga ya panggungnya dia bakar-bakar terus.
tinggal tunggu angus aja terus dia ambruk sendiri. Ya udah gitu. Dia juga siapa sih orang yang nerima orang-orang kayak gini di kalangan masyarakat tuh siapa gitu. Makanya tadi gue nanya dia punya temen apa enggak gitu. Gue yakin dia suka dilabrak sama kakak kelasnya gitu. Pergi lu ke toilet, dirobek roknya gitu. Gue tidak membenarkan itu, tapi kayaknya kelakuan dia akan mendapatkan perilaku seperti I don't know man. God damn it. Semoga ini bakal jadi video terakhir buat orang ini sih di channel ini. Capek banget anjing ngeliatnya. Makin dilihat makin kesel tau gak sih lu? Kalau Lutfi Agizal tuh dia pengen dihina tapi caranya tuh nggak dicari-cari banget gitulah. Kita nggak terlalu kelihatan kalau dia pengen dihina gitu. Nah si berak satu ini dia tuh kayak ayo mari. Ini dong hina gua sini buruan gitu. Kayak gitu-gitu. Kesel loh. Kesel. But anyway, itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau lu lebih suka sama dia. Rela banget gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan coba dong tolong tulis di kolom komentar di bawah nih orang-orang kayak gini kita mesti bersikap kayak gimana gitu. Karena gue tuh gue ngebikin TNM karena ya gue pengen ada di pandangan society gitu. Gue pengen ada di pandangan netizen aja yang emang kadang objektif tapi kadang ya udah naik-naikin orang seenaknya aja gitu. Kelakuan orang ini tuh gitu. Jadi baiknya gimana? Iya ini sabar. Baiknya gimana? Yuk mari tolong tulis di kolom komentar di bawah. Ya. Kita tinggal nunggu palanya tiba-tiba diganti sama pala casan aja sih. Biar nyetrum. Enggak, biar otaknya tuh ke charger gitu. Biar kagak kosong-kosong banget lah. Ya. Thank you. Live nanti malam.